Tekstual artinya apa yang tertulis. Kontekstual apa yang dituju dengan tulisannya. Makanya ada ke kantor datang, kantor MUI. Menurut mereka, kalau ada orang mengatakan begini kalimatnya, hati kita ya, hati-hati di hadapan Tuhan. Kalimat di hadapan Tuhan secara kontekstual berarti ada yang hidup, yang bertubuh. Berarti ada yang jasad gitu. Maka tak segan-segan mereka mengatakan itu orang yang kafir. Kalau ada pada Al-Quran, ada Al-Quran mengatakan bahwa setelah membangun bumi ini 6 hari, maka Allah pun bersemayam di aras. Jadi kalau dikatakan bersemayam ada tempat, maka dia tidak mau itu. Tidak boleh. Jadi bagaimana kalau begitu? Sudah istawa aja, jangan tafsirkan, jangan diterjemahkan. Apa arti istawa? Terserah Tuhan lagi. Quran itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan banyak kali kita pemahaman bahwa yang kita tuju itu siapa? Allah. Asyhadu an la, kan itu kalimatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan itu. Bukan begitu kita tuju asyhadu an la ilaha, sudah berdiri, memang ini enggak. Memang di dalam yang kita pelajari ini pengakuan kalimat Allah itulah yang kita akui bahwa Allah itu kita akui ada. Disitulah kalimat itu muncul, berdirilah untuk kita. Kalau kita berdoa ke atas, sebetulnya kan berdoa ke atas itu bukan karena Tuhan di atas kan? Kalau memang pemahaman kita berdoa mengangkat tangan menghadap atas karena Tuhan di atas, memang salah lain pula kan? Tapi kalau kontekstual, kalau tekstual berarti mendoakan disuruh irfa yadaikan, angkat tangan. Nah, berarti kita disuruh angkat tangan. Nah, itulah nanti ada di antaranya jalan keluarnya bukan dia berdoa ke atas. Dia mengangkat tangan karena menghadapi yang mulia yaitu Allah, bukan karena Allah di atas. Konteks kalimat itu dari segi kata-kata. Al-Quran mengatakan yadullah fawqa aydihim. Artinya apa? Tangan Allah. Kalau arti teksnya ya. Kalau yadun, tanya anak-anak pun yadun artinya tangan. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka bilang, itu tangan, iya tangan. Tapi itu tangan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Quran yadun. Yadun itu apa? Nggak tahu kita. Nah itu dia. Nggak tahu kita. Pokoknya yadullah. Nggak tahu kita. Nah, maka datanglah satu lagi yang namanya kontekstual. Ayat-ayat itu, kalimat-kalimat hadis Rasul bisa dipahamkan kemana ditujukan Rasul pada waktu itu dia mengucapkan. Kalau dikatakan Rasul untuk masa berdoa kita irfa yadaik, angkat tanganmu, bahwa kita memuliakan. Rasulullah sampai mengatakan nampak ketiaknya, saking tingginya mengangkat tangan ini. Nah, kalau itu dilihat dari segi konteks tadi, itu berarti dianggap, kalau dianggap Tuhan itu di atas, padahal bukan.
Kalau orang berdoa khusyuk begini saja, nggak mengangkat tangan pun, doa itu doa. Tapi konteksnya pada saat menyemangati orang berdoa kepada yang maha mulia, pada Allah, maka disuruh angkat tangan. Nah, itu sepintas tentang konteks dan tekstual. Kemudian yang muncul sekarang Bapak sekalian, itu yang saya katakan itu yang datang semua berpaham namanya asbah. Asbah ini ketahuan berkembang mula-mula di Mustafawiyah Pulau Baru. Sudah 4 orang dipecat gurunya sekarang. Gara-gara paham. Mudah pula mengkafirkan. Pusatnya, pengembangannya adalah di Universitas Global Turki. Bukan, Universitas Global Lebanon. Jadi alumni Lebanon, kalau banyak universitas itu, kalau dia di Universitas Global, menurut orang Lebanon yang datang ke MU itu, hati-hati Bapak. Aku belum tanya yang sekolah kita itu Lebanon global atau enggak. Tapi kalau globalnya katanya memang misinya begitu ke Indonesia, dan dia apa? Kan dulu pun ingat Bapak sekalian, orang Lebanon waktu masa Qaddafi kan pernah orang Lebanon di apa namanya, diawasi, malah ada yang ditahan karena punya ini pun yang dibela pemerintah ini Ahbas ini, pemerintah Turki. Yang kedua yang ingin saya sampaikan begini, dalam berbicara ketuhanan ada namanya ilmu syariat, ada ilmu hakikat, ada ilmu hakikat, ada ilmu syariat. Kalau dari segi bahasa mudahnya, kalau ilmu syariat itu membicarakan yang nampak-nampak lah. Syariatnya bagaimana? Kalau sholat berapa rakaat itu syariat itu. Tapi bagaimana menyembah itu? Bagaimana mengabdi itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka mengabdi kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Jika pun tidak, Allah melihat kita, maka dia melihat kamu. Fa innahu yaraka. Jadi artinya, kalau dari syariat, kita ini makhluk, yang Tuhan itu Khalik. Tapi Khalik makhluk itu berasal dari unsur Khalik. Ya, saya ulangi. Dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa Allah memberikan ruhnya kepada Muhammad, kepada kita. Wa nufiha fihi ruh, summa sawahu wa nufiha fihi ruh. Kemudian disempurnakanlah kita di dalam kandungan sudah 120 hari. Sempurnakanlah tubuh manusia, mungkin laki-laki atau perempuan pun sudah jelas. Lalu ditiupkanlah roh. Roh itu dari mana? Dari Allah. Nah, kalau begitu, enggak. Kalau hakikat, ilmu hakikat ada yang mengatakan kalau begitu berarti Khalik ada di dalam makhluk. Tuhan, kalau bahasa Medannya, Tuhan ada di dalam hambanya. Kenapa? Karena memang Tuhan ada di mana-mana. Maka dalam satu pertemuan di asrama Haji Medan pada bulan yang lalu, saya kebetulan diundang. Saya lihat selebaran di situ. Salah satu kalimat hakikat itu adalah Muhammad itu Allah. Lalu salah baca kan ngeri gitu. Waktu saya dulu di Jogja tahun 80-an belajar, ada di situ diceritakan memang
Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu punya paham seperti ini, bahwa hakikatnya Allah itu ada di mana-mana. Ada di tubuhnya Pak Kepling ini sekarang. Maka kalau datang orang bertanya kepada Syekh Siti Jenar, dia bilang, kalian mau bertanya sama siapa? Sama Syekh Siti Jenar. Oh, yang ada sekarang Allah. Berarti nggak bisa tanya. Nah, ini sekarang sedang dikembangkan di Sumatera Utara. Pusatnya di Labuan Haji, Aceh. Syekhnya Buya Amran Wali Al-Khalidi. Dan kalau dia menjelaskan, nggak ragu-ragu dia memang. Nggak ragu-ragu dia, begitulah caranya. Sampai waktu menyimpulkan jawaban, karena saya bertanya begini, kalau saya baca ini, pulang dari sini nanti, sebagai ketua UI, mungkin saya akan ditanya orang, apa benar ini Ustaz, Muhammad itu Allah? Bagaimana jawaban saya? Jadi kata beliau diantaranya itulah, kalau ada orang Aceh yang nggak setuju dengan pendapat ini, karena di Aceh tidak ada dinas hakikat, yang ada dinas syariah. Yang memang pula yang ada dinas syariah, tidak ada dinas hakikat. Kata beliau, dasarnya apa? Ya, Muhammad Al-Karim Ad-Dilli mengatakan, menafsirkan kul huwallahu ahad, katakanlah huwa, katakanlah kan kul itu kepada siapa? Kepada Muhammad. Katakanlah Muhammad huwallahu ahad, dia Muhammad itu Allah. Itulah dasar. Paham seperti itu juga sudah mulai masuk di Sumatera Utara. Dan itu ribuan, Pak. Ribuan jemaahnya di Indonesia. Malaysia. Mereka mau melakukan muzakarah Asia Tenggara di Malaysia pada bulan di Indonesia bulan Desember yang akan datang. Nah, itu masalah yang kedua, masalah keyakinan juga. Masalah kepercayaan. Yang ketiga, sekarang ini berkembang salam-salam semua agama dengan alasan moderasi beragama. Moderasi beragama itu adalah salah satu upaya bagaimana sempronnya supaya masing-masing agama ini serasi, jangan timbul toleransi, intoleransi. Moderasi beragama tidak sama dengan Islam wasatiyah. Tidak sama dengan Islam berkemajuan. Jadi kalau Muhammadiyah, Islam berkemajuan. Islam Indonesia, Islam wasatiyah. Kalau Nahdlatul Ulama, apa? Masa nggak ada orang yang pusing? Islam Nusantara. Itu cara pikir, caranya. Tapi beda pengamalannya. Kalau Muhammadiyah Islam berkemajuan, gerakannya itu untuk selalu maju, tidak mundur. Nahdlatul Ulama Nusantara tidak menafikan budaya Nusantara ini. Mana yang bisa diambil. Islam wasatiyah berada di tengah-tengah. Kalau moderasi beragama justru selalu menonjolkan semua agama. Maka sebentar lagi Pak Sokani katanya mau datang dikirim baju, yang ada di dalam baju itu 6 rumah ibadah. Supaya melengkelah bahwa
agama apapun. Nah, untuk itulah makanya diciptakan salam-salam. Saya waktu ketua FKUB saya tentang itu. Maka Sumatera Utara tidak boleh hanya mengatakan salam dari yang bersangkutan, baru selamat pagi, selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Jadi orang Islam tidak perlu mengatakan om-omnya itu. Tapi sekarang kita sudah ini. Semua agama, semua ulama-ulama kita pun kena. Malah saya lihat Pak Wakil Presiden pun sudah mengucapkan itu. Karena kalau kata Pak Kapula, kata Pak Din Samsudin, budayanya itu kan. Padahal sebetulnya arti yang om-omnya itu Tuhan itu. Kalau Islam wasatiyah, jadi tengah-tengah, umpamanya antara ateisme dan pluralisme. Ateisme di Indonesia PKI, pluralismenya Kristen, Katolik, Hindu. Islam masuk bukan ke ateis, bukan ke pluralisme, tetapi memang dia di tengah. Monoteisme, hanya satu Tuhan. Ada yang lain. Itulah. Jadi tidak perlu dicari-cari. Sekarang ini kita sudah diminta macam mana supaya toleran, supaya jangan ada ketersinggungan. Itulah Bapak sekalian. Ya, sekarang cara mendekatinya dilakukan oleh petinggi-petinggi kita bukan melalui ateisme, tapi melalui sekularisme. Sekularisme itu artinya apa? Memisahkan agama dengan negara. Udahlah, kalau mau beragama silakan beragama, tapi jangan dihubung-hubungkan dengan agama. Padahal Indonesia ini didirikan oleh tokoh-tokoh agama itu. Besok hari santri sehingga diperingati hari santri nasional, karena memang santri-santri itu yang berdiri tegak di Surabaya 22 November 22 Oktober ketika itu. Coba itu mau dihilangkan. Untung masih ada waktu itu yang gerakan, dan mungkin itu lama-lama dihilangkan juga itu. Sama dengan menghilangkan sejarah 1 Juni hari lahirnya Pancasila itu. Sekularisme. Dan kita tidak bisa bantah bahwa sekalian memang upaya sekularisme sekarang sudah mulai. Sudah jalan, bukan sudah mulai. Sudah jalan. Sudah kita rasakan. Itulah 3 macam aja.